Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas hukum Newton. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, keluarga kita, dan bangsa Indonesia. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Ya, materi yang akan kita bahas kali ini adalah hukum Newton 1, 2, dan hukum Newton ke-3 yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftahor, Sarjana Pendidikan. Pada lembar berikutnya, oh ya anak-anak, saya ingatkan lagi untuk tugas yang diberikan kali ini itu tidak kita sengaja tidak kita tulis, tapi kita memberikan secara langsung ya. Jadi anak-anak tidak boleh melewati bagian per bagian karena supaya kalian semua bisa paham ya. Ya, kita membahas hukum Newton 1. Di sini mengatakan PF sama dengan 0. Artinya P itu adalah resultan atau jumlah gaya, F itu adalah gaya. Jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Artinya sifat benda yang cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Jadi dia bersifat diam. Ya, bersifat diam, tidak bergerak. Ya. Bisa dikatakan sebagai inert atau ya, di sini adalah hukum kelembaman atau hukum inerti atau inert atau lembam ya. Jadi suatu benda itu dia berusaha untuk mempertahankan kondisinya selalu diam atau dia selalu bergerak lurus beraturan, GLB ya. Pada contoh soal itu adalah ada seorang pengemudi, dia memakai sabuk pengaman mobil. Jadi dia ingin mempertahankan posisinya selalu diam dengan cara memasang sabuk mobilnya ya. Yang kedua adalah ya, ini adalah contoh dari hukum satu dari Newton, di mana ada anak beban, ada beban yang digantungkan pada seutas tali ya. Dia akan diam, mempertahankan posisinya untuk diam. Tetapi bila kita tarik benang yang ini, kita tarik, maka dia tetap berusaha untuk mempertahankan kondisinya selalu diam walaupun ada usaha untuk usaha atau gaya yang menarik dia ke bawah ya. Atau seperti ini, ada benda ditaruh di atas meja, kemudian diberi selembar kertas. Di sini ada ditaruh suatu benda yang berupa koin atau benda apa ya, koin ya bisa, atau baterai. Kemudian kertas yang berada di bawah
koin ini kita tarik dengan cepat, maka benda ini ingin mempertahankan posisinya diam, kelembaban ya, atau diam. Jadi pada saat kita tarik cepat, maka benda ini tidak ikut tertarik, dia tetap pada posisi di bawah kertas ini, diam ya. Itu adalah beberapa contoh dari hukum 1 dari Newton. Ya, kita lanjut pada hukum 2 Newton. Itu berbunyi PF sama dengan MA kali A. Di sini adalah resultan gaya atau jumlah semua gaya sama dengan massa dikali percepatan benda. Ya. Maka di sini kita tulis jika ada berbunyi gini. Jika ada resultan gaya atau jumlah semua gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan gaya. Kita baca sekali lagi. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan gaya. Itu adalah hukum Newton kedua. Coba kita lihat ya, ada gaya yang menarik satu balok. Jadi ada gaya tarik menarik satu balok. Di sini alat ukur dari gaya atau alat ukur untuk gaya ya. Ya. Ini satu balok ditarik dengan posisi seperti ini alat ukurnya. Ya. Kemudian baloknya kita beri 2 baloknya. Maka untuk menarik 2 balok diperlukan gaya sebesar ini, lebih banyak lagi. Kalau yang ini 1 kali, yang ini 2 kali gaya tadi. Ya. Artinya sesuai dengan rumus tadi bahwa PF sama dengan M kali A. Jadi jumlah gaya sebanding dengan massa benda dan percepatannya. Ya. Contoh lagi. Coba kita lihat ya. Ada beban, ini ilustrasi saja ya. Ini ada beban ditarik dengan gaya atau massa 100 gram. Ya. Dia akan mengalami gerak di sini atau percepatan. Karena di sini semakin cepat juga turunnya, ya. Jadi ada gerak ya, PF sama dengan M kali A, massanya sini ya, sama dengan 2 buah mobil ditarik dengan beban yang sama. Bagaimana perhitungan dari percepatannya? Ya, dari percepatan itu. Maka berlaku untuk hukum Newton kedua, PF sama dengan M kali A. Untuk tugas yang pertama,
Tulislah apa bunyi dari hukum Newton ke-1 dan ke-2. Saya ulangi lagi ya. Tulislah apa bunyi dari hukum Newton 1 dan hukum Newton kedua. Di sini adalah hukum Newton kedua. Pf sama dengan M kali A, di mana A adalah massa benda dalam satuan kilogram, sedangkan untuk A adalah percepatan adalah meter per detik kuadrat. Jadi 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per detik kuadrat. Artinya 1 atau 1 dyne sama dengan 1 gram sama kali cm per detik kuadrat. Jadi kilogramnya jadi gram, meternya jadi sentimeter. Ya, saya ulangi lagi. Jumlah gaya sama dengan massa dikali percepatan, di mana gaya itu mempunyai satuan Newton sama dengan massa mempunyai satuan kilogram, sedangkan untuk percepatan adalah meter per detik kuadrat. Artinya jika besar gaya yang bekerja 1 Newton itu adalah besar gaya yang bekerja pada massa 1 kilo hingga menimbulkan percepatan, yaitu 1 meter per detik kuadrat. Bisa kita tulis lagi, di N itu 1 dyne ya, dyne. Itu juga satuan. 1 dyne sama dengan 1 gram kali cm per detik kuadrat. Ya. Kita lanjut pada hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga menyatakan jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan besar yang sama tetapi arah yang berlawanan. Bisa kita tulis seperti ini. Kita tulis seperti ini. PF aksi sama dengan negatif PF reaksi. Tanda negatif di sini menyatakan arah yang berlawanan dari yang di sini. Ya. Tetapi besar PF sama PF-nya sama, cuman arahnya yang berlawanan. Coba kita lihat pada lembar berikutnya. Di sini ada 2 benda, yaitu benda A dan benda B. Yang benda A mengarah atau arahnya ke kanan, sedangkan benda B arah gayanya menuju ke kiri. Maaf, yang ini arah gayanya ke kanan, arah gayanya yang B ini adalah yang ke kiri. Di sini ada aksi dan di sini ada reaksi, maka terjadi interaksi di sini. Ya, di tengah-tengah sini ada interaksi atau pertemuan atau tabrakan. Jadi gaya hukum Newton yang ketiga ini dikenal sebagai hukum Newton aksi reaksi. Ya. Yang pertama yaitu pasangan aksi reaksi jika aksi reaksi ada atau aksi reaksi timbul jika ada 2 benda yang saling berinteraksi atau bertemu. Yang kedua, gaya aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Yang ketiga, gaya aksi reaksi sama besar
tetapi berlawanan arah. Ya. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada benda, kita taruh di atas meja, maka gaya normal yang menuju ke atas itu sama dengan gaya berat. Di sini gaya berat itu dipengaruhi oleh massa itu dikali dengan gravitasi. Jadi untuk gaya di sini adalah F sama dengan M kali A, sedangkan untuk W M kali G. G ini adalah gravitasi ya. G itu adalah gaya gravitasi. Untuk M itu 1 kilo, gravitasinya adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Maka untuk W di sini sama dengan F itu sama. W sama dengan F. Karena antara gaya yang lurus, gaya dengan percepatan, dengan gaya yang ditarik oleh gravitasi bumi itu sama. Maka di sini W kita simpulkan W sama dengan F. Maka untuk W berat, massa dikali gravitasi sama dengan massa dikali percepatan. Sehingga dapat disimpulkan percepatan sama dengan gravitasi. Ya. Itu untuk hukum Newton yang ketiga. Bisa kita lihat contoh selanjutnya. Ini adalah contoh selanjutnya di mana seorang anak menarik gerobaknya dengan tali yang talinya itu diikatkan pada tembok. Ya. Diikatkan pada tembok sehingga menimbulkan gaya aksi reaksi. Ya. Di sini adalah gaya aksi dan gaya reaksi, gaya aksi dan gaya reaksi. Ya. Besarnya sama tapi berlawanan arah dia. Ya. Lanjut. Ini adalah roket di mana ada gaya aksi dan reaksinya. Ya. Satunya menanggung beban berat dan satunya adalah gaya ke atas N Newton. Ya. Ya, begitulah kira-kira penjelasan yang saya berikan untuk hukum Newton 1, 2, dan 3. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.